saudara-saudara, selamat malam. Kita bertemu dalam sesi malam ini. Malam ini kita akan bahas tentang seorang pribadi yang kalau menjelang Jumat Agung Paskah, dari sejak kita sekolah minggu, kita sering bicarakan nama ini, yaitu Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus yang kata Alkitab dia pengkhianat, orang yang menjual Yesus dengan 30 keping perak, dan karena penjualan itu juga Yesus akhirnya dihukum mati, disalib. Nah, dari banyak hal, dia memang tokoh antagonis di Alkitab. Dia juga mungkin sebagian orang benci dia karena orang kepercayaan Yesus, dia bendahara di timnya Yesus, orang yang dekat, orang yang dipercaya, tapi kemudian dia berbalik mengkhianati. Dia berbalik menjual Yesus, karena apa yang dia mau dia tidak dapatkan dari Yesus. Nah, kita akan lihat beberapa hal. Saya akan sharing melalui slide. Kita bisa lihat slide-nya berikut ini. Ini akan Oke, minta maaf malam ini slide-nya tidak bisa tampil karena belum selesai. Saya akan ajak kita buka sama-sama dari Matius pasal 27 ayat 3 dan ayat 5. Saya akan baca buat kita. Matius 27. Saya pakai Alkitab TB2, ya, terjemahan baru yang kedua. Bapak Ibu yang belum punya bisa pesan atau bisa cari di toko buku, karena ini terjemahan yang cukup baru dan sangat bagus, bisa membantu kita untuk beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa pahami. Matius pasal 27 ayat 3 dan ayat 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dan seterusnya. Saudara, mungkin pengkhianatan paling kejam yang pernah dilakukan dalam sejarah umat manusia adalah pengkhianatan yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, gurunya sendiri. Kita kalau baca teks Alkitab secara Alkitab, maka kita akan tahu bahwa Yesus telah melakukan banyak hal. Sejak Yudas terpilih menjadi salah satu murid Yesus dari 12 murid, Yesus sudah mengajarkan dia banyak hal, Yesus beritahu dia banyak hal, tapi pada akhirnya itu tidak bisa mempengaruhi dia untuk sungguh-sungguh serius melayani bersama Yesus. Nah, sekilas tentang Yudas. Yudas ini dia dari golongan Selot. Nah, di kalangan orang Yahudi itu ada banyak golongan, ya. Ada orang ahli Taurat, orang Saduki, ada macam-macam orang, termasuk ada golongan Selot. Golongan Selot ini orang yang tidak senang sama Roma sebagai penjajah, dan mereka ini bergerak tersembunyi secara terbuka untuk melawan Roma secara langsung. Mereka pengen supaya orang Yahudi, bangsa Israel itu merdeka, mandiri, tidak di bawah penjajahan Roma. Waktu dia tahu Yesus dengan karisma yang luar biasa, Yesus punya pamor yang besar, dengan bergabung menjadi bagian dari tim Yesus, Yudas berharap dia punya kans untuk melawan Roma secara langsung, karena Yesus punya masa cukup banyak. Tapi ternyata berbeda dengan pandangan dia, Yesus ternyata punya pandangan berbeda. Yesus tidak berniat jadi raja, Yesus juga tidak niat untuk mengambil alih kekuasaan Roma, tapi Yesus datang untuk memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan Allah. Itu kira-kira sedikit gambaran tentang Yudas. Nah, Yudas ini orang yang kalau dibilang dia sebenarnya bukan orang sembarangan. Waktu Yesus memilih Yudas, Yesus itu tahu jelas potensi yang ada pada dia, juga kelemahan dia.
Nggak mungkin Yesus milih dia tanpa tahu potensinya. Itu sebabnya Yesus percayakan dia jadi bendahara, karena ada potensi yang dia miliki. Sudah harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan tanggung jawab tanpa memberikan kemampuan. Tuhan selalu mempercayakan tanggung jawab pada seseorang atas dasar kemampuan yang orang itu miliki. Jadi Tuhan tahu potensi yang ada pada Yudas. Tuhan juga tahu sebenarnya kelemahan-kelemahan Yudas. Kemudian Tuhan juga tahu karakter Yudas. Orang ini karakternya Tuhan tahu. Jadi waktu Tuhan mengambil keputusan memilih Yudas menjadi bagian dari timnya, Tuhan itu mengenal betul siapa Yudas. Itu sebabnya kemudian Tuhan memberi kepercayaan yang sebenarnya sangat besar. Dia jadi bendahara dalam tim pelayanan Yesus. Itu kepercayaan yang besar. Kalau Tuhan nggak kenal dia, nggak mungkin Tuhan kasih kesempatan dia jadi bendahara. Mempercayakan tanggung jawab yang besar. Karena bendahara itu dia otomatis selalu ada di areanya Yesus, selalu bersama Yesus. Kemudian itu orang kepercayaan. Tidak mungkin dipercaya ngurus keuangan, mengelola keuangan tanpa orang itu dipercaya. Tapi faktanya kesalahan kecil Yudas akhirnya menghancurkan dia. Kita lihat dulu ada beberapa hal tentang Yudas. Sekalipun demikian, Yudas sekalipun dipercaya, Yudas sekalipun orang dekat Yesus, tapi pada akhirnya dia satu-satunya orang yang mengkhianati Yesus. Nah, ada banyak pelajaran. Kita bisa belajar dari kesalahan Yudas. Saya akan share 4 hal, tapi saya mau sampaikan ada pelajaran tentang pengkhianatan Yudas. Yang pertama, kalau di dunia kita tidak akan pernah bisa lepas dari pengkhianatan. Yudas adalah salah satu murid yang ada di dalam 12 murid Yesus. Dia pengkhianat. Jadi pelajaran buat kita apa? Pelajaran buat kita adalah pengkhianatan pasti akan terjadi, entah di dalam kita atau di sekitar kita. Dan pengkhianat itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa belajar, Yudas dipilih Yesus, bukan siapa-siapa, tapi dipercaya dengan kepercayaan yang besar. Kalau peribahasa yang paling menonjol ya, ini air susu dibalas air tuba. Orang yang nikam temannya dari belakang. Dia orang yang tidak ada apa-apa, tapi kemudian dipercaya punya sesuatu, punya tanggung jawab besar, dikasih kepercayaan besar, tapi dia juga berkhianat. Lalu pelajaran kedua adalah bahwa pengkhianat itu selalu orang dekat kita atau orang yang kita percaya. Itu pasti. Mereka makin tahu lebih banyak tentang kita, mereka akan berusaha mengambil alih apa yang ada pada kita. Itu yang terjadi pada Yudas. Yudas tidak sabar karena dia ikut Yesus bukan tujuannya melayani, tapi ada ambisi dia pribadi, ada motivasi lain dari keikutsertaan dia kepada menjadi bagian dari timnya Yesus. Dan yang kedua memang akhirnya kita tahu bahwa kepercayaan yang dikasih Tuhan itu akhirnya menghancurkan dia. Dia tidak bisa dipercaya dengan tanggung jawab itu, tapi justru tanggung jawab itu membawa dia kepada kehancuran karena dia terikat, dia tergoda untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suruh. Ada 4 pelajaran besar yang kita bisa pelajari dari Yudas. Dari kegagalan Yudas kita bisa belajar 4 hal. Yang pertama, Yudas gagal karena dia cinta uang. Itu nomor 1. Yudas gagal karena cinta uang. Kalau kita baca sejarah sebelum Yudas bergabung, dan proses-proses kita tidak dapat teks banyak ya tentang Yudas di Alkitab, tapi motivasi awal dia ikut Yesus sebenarnya bukan soal uang. Bukan itu. Dia ikut karena ada ambisi lain. Dia berharap dengan Yesus yang punya karisma, yang punya pamor, yang punya masa banyak, mereka bisa melawan Roma supaya Israel bisa merdeka. Itu motivasi awal. Tapi ternyata semakin dipercaya uang, dia juga terjebak di situ. Ternyata kepercayaan yang Tuhan kasih buat dia itu menjadi tidak bisa dikontrol, dia nggak bisa kendalikan, justru uang mengendalikan dia, uang menjadi sesuatu yang menghancurkan dia. Jadi saudara, semua orang tuh butuh uang. Siapa yang nggak butuh uang? Tapi kita tidak boleh jadi hamba uang. Karena kalau kita jadi hamba uang, otomatis kita akan menjadi cinta uang. Yudas gagal. Saudara kalau ingat ya kisah Yudas, satu kali Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Itu kalau di
Upahi itu, minyak itu seharga upah 1 tahun kerja Maria. Tapi seluruh uangnya itu yang dipakai beli minyak narwastu untuk persiapan menikah, dia pakai untuk membasuh kaki Yesus dan diseka. Dia menyeka kaki Yesus yang dibasuh itu dengan rambut dia sendiri. Ya udah saudara lihat apa yang terjadi. Yudas bilang apa? Itu pemborosan. Daripada buat kaki Yesus, mending dibagi buat orang miskin. Dia marah, dia nggak terima. Dia sepertinya tidak suka bahwa apa yang dilakukan Maria. Tapi kalau kita baca dalam Yohanes 12 ayat 5 dia bilang apa? Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Padahal sebenarnya kalau kita baca di bagian lain teks itu dalam ayat 12 ya, ayat 6, firman Tuhan bilang apa? Dia lakukan itu, dia ngomong itu bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi ternyata dia bicara itu bukan karena dia peduli orang, tapi ternyata dia ini pencuri, dia suka mengambil uang yang ada di kas. Berarti dia ini ketika dipercaya pegang duit, dia nggak bisa bertanggung jawab. Uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Alkitab bilang dia pencuri. Nah, saudara, apa yang dialami Yudas ini itu kebiasaan. Itu hari-hari ini menjadi, kita baca headline di koran, headline di media sosial, berita-berita online, kasus korupsi di mana-mana. Orang yang dipercaya untuk punya jabatan tertentu, malah jabatan itu dipakai, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Bisa korupsi, bisa nepotisme, bisa banyak cara. Tapi bahwa kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada seorang, itu bisa menjadi sia-sia di mata Tuhan karena dia menyalahgunakan kepercayaan itu. Dengan cara apa? Berdosa. Yudas jelas koruptor dia. Dia memakai uang yang bukan hak dia, karena dia bendahara. Nah, saudara, ketika kita mengejar sesuatu yang bukan kebutuhan, tapi justru untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita, maka kita akan terjebak pada cinta uang. Ketika kita cinta uang, kita akan berusaha mengejar itu. Dan kita bisa lakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi ketika kita berusaha hanya memenuhi kebutuhan kita, maka uang akan menjadi hamba kita yang melayani. Sebaliknya ketika kita menaruh uang menjadi sarana untuk memenuhi seluruh keinginan-keinginan kita, maka uang akan menjadi uang akan menjadi tuan atas kita. Lalu kalau dia menjadi tuan, maka kita akan diperbudak, diperhamba. Hasilnya apa? Kita bisa hancur karena uang. Itu kegagalan Yudas yang pertama. Yudas terlalu cinta uang. Dia ketika dipercaya, dia tidak pakai kepercayaan itu untuk bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan, tapi dia menggunakan kepercayaan itu untuk hidup dalam dosa. Dengan cara dia korupsi uang, dia pakai uang untuk kepentingan pribadi. Saudara, hari-hari ini kalau saudara mendengar siaran ini, apapun jabatan saudara, apapun kepercayaan yang hari ini saudara punya yang datang dari Tuhan, baik lewat pekerjaan, baik lewat usaha, entah saudara sebagai pimpinan, saudara sebagai karyawan, atau saudara sebagai apa saja. Semua yang yang ada pada saudara yang dipercayakan kepada saudara hari ini itu anugerah Tuhan. Hati-hati ketika kita dikuasai oleh ambisi untuk memiliki segala sesuatu lebih dari sekedar kebutuhan kita, maka kita akan cinta uang. Kita bisa korupsi, kita bisa menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dalam kepercayaan, bahkan menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan perut kita sendiri, dengan segala cara yang tidak benar, kita hidup dalam dosa. Lalu apa yang menjadi gagal kedua? Pelajaran kedua yang kita bisa dapat dari kegagalan seorang Yudas adalah Yudas ini dia orang yang keras hati. Dia punya hati yang keras. Karena itu dia tidak pernah mengizinkan firman Tuhan untuk merubah hidup dia. Sebenarnya dengan 3 tahun dekat sama Yesus, dia lihat mujizat, dia dengar, karena dia dekat Tuhan, dia orang kepercayaan. Itu artinya apa? Kemanapun Yesus pelayanan, dia selalu ada, dia selalu dekat. Tapi saudara lihat apa yang terjadi? Walaupun dia selalu kemana-mana bersama Yesus, dia selalu dengar pengajaran Yesus, dia bahkan selalu lihat mujizat yang Yesus buat. Tapi kalau kita baca teks Alkitab mencatat dia tetap punya hati yang keras, tidak mau izinkan hatinya dirubah oleh firman Tuhan yang dia dengar,
oleh pesan Tuhan yang dia dengar. Saudara bisa bayangkan orang ini hari-hari tidak baca Alkitab, dia dengar langsung pengajaran Yesus, tapi tidak pernah merubah hatinya. Hati kita milik kita, Tuhan tidak bisa kendalikan, yang bisa kendalikan cuma kita. Tapi Tuhan hanya memberikan firman untuk mempengaruhi kita, mempengaruhi hati kita untuk kita berubah seturut kehendak dan rencana Tuhan. Tapi Yudas tidak itu. Saudara kalau ingat ya, sebelum kejadian pengkhianatan, Tuhan tegur dia 2 kali. Tuhan kasih ingat dia 2 kali. Jelas Tuhan bilang dalam Yohanes pasal 6 ayat 70, firman Tuhan bilang, "Bukankah aku sendiri," ya ini Tuhan bicara kepada seluruh murid, "bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis." Tuhan tegas loh ngomong, "Saya pilih kalian 12, tapi salah satu dari kalian pasti iblis." Tapi itu pun diabaikan. Kemudian kalau kita baca pasal 26 dalam Matius, Tuhan bilang apa? Ini perkataan itu tadi sebelum Yudas mengkhianati Yesus. Lalu hampir menjelang pengkhianatan Yesus, Yesus bicara lagi, tapi khusus untuk mereka juga murid-murid. Tuhan bilang apa? "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Setelah itu Yudas sendiri menjawab, ini Yudas yang ngomong, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Lalu dan Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Jadi sebelum dia mengkhianati Yesus, Tuhan tuh udah tahu. Tuhan bilang apa? "Sesungguhnya di antara kamu ada yang pasti serahin saya, ada yang mengkhianati saya." Tapi Yudas seperti itu dan dia bilang apa? "Bukan saya, Rabi." Jadi Tuhan sebenarnya kasih ingat 2 kali loh. Tapi ternyata dia tetap bersikeras hati, hatinya tidak mau berubah. Saudara, hati kita milik kita. Kita yang bisa atur hidup. Segala keputusan kita, apapun itu, sumbernya dari hati. Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita itu cerminan dari hati kita. Semua keputusan-keputusan kita, baik buruknya itu tercermin. Itu cerminan dari hati kita. Apa yang ada di hati kita pasti terekspos keluar melalui apa? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, termasuk keputusan-keputusan apapun yang kita ambil. Terhadap apa saja. Terhadap orang atau terhadap dunia, terhadap materi, terhadap apa saja. Respon kita terhadap apapun dari luar kita, itu juga ditentukan oleh hati kita. Kalau hati kita udah keras, kita akan sulit menerima yang baik. Kalau hati kita udah nggak mau, kita pasti nggak mau. Tapi kalau kita buka hati mengizinkan Roh Kudus turun tinggal di sini, firman Tuhan penuhi di sini, kita akan bisa lakukan yang terbaik, berkenan kepada Tuhan. Nah, Yudas 3 tahun bersama Yesus tidak bisa membuka hatinya sungguh-sungguh. Dia tetap bersikeras hati, hatinya tetap keras sehingga tidak beri kesempatan firman Tuhan mengubah dia. Karena itu akhirnya apa? Ketamakan menghancurkan dia. Dia tamak, dia punya ambisi lebih dari sekedar dapat kepercayaan, tapi dia mau kepercayaan itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dia. Akhirnya dia tamak, dia korupsi. Tapi bukan itu sebenarnya yang bikin dia mengkhianati Yesus. Tapi yang bikin dia mengkhianati Yesus apa? Setiap kali ditegur Tuhan, ini orang nggak mau dengar. Hatinya tetap tertutup, dia nggak mau. Tuhan tegur 2 kali sebelum kejadian pengkhianatan, tapi sama aja. Jadi saudara, hati-hati, firman Tuhan itu pelita buat kaki, terang buat jalan. Tuntunan utama hidup kita cuma firman Tuhan. Alkitab bilang, permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Kita bisa kuat, kita bisa jalan untuk menyenangkan Tuhan hanya mungkin kalau tuntunan kita adalah firman Tuhan, penuntun kita adalah firman Tuhan. Karena itu jangan bersikeras hati, berikan hati yang lembut untuk selalu mau ditegur, diajar, dibimbing oleh firman Tuhan. Lalu yang ketiga, pelajaran dari kegagalan Yudas adalah Yudas ini orang yang tidak mau bertobat dan minta pengampunan. Waktu akhirnya dia tahu Yesus mau dibunuh, Alkitab bilang apa? Dia menyesal. Lalu dia ketemu ahli Taurat, dia bilang, dia kembalikan uangnya, lalu dia bilang, saya tidak mau membunuh orang yang baik. Intinya begitu. Lalu ahli Taurat lemparin uangnya, dan seterusnya itu kisah yang tadi kita baca di awal. Nah, Yudas ketika tahu bahwa akhirnya Yesus mau dihukum mati, disalib, dia menyesal. Dia merasa sangat bersalah, dia menyesal betul. Ada feeling di sini, dia merasa bersalah, saya salah, saya salah karena saya udah ini hati Tuhan saya udah salah karena saya ini hati bos saya
saya salah karena saya udah hianati Yesus guru saya. Tapi itu hanya sebatas di perasaan menyesal. Saudara, penyesalan tanpa pertobatan tidak ada artinya. Penyesalan tanpa perubahan hidup itu nggak ada artinya. Penyesalan tanpa dibawa kepada Tuhan untuk dia mengaku, itu nggak ada artinya, saudara. Kita berdosa kan sama Tuhan, dia berdosa sama Tuhan. Tapi dia hanya merasa bersalah, lalu dia merasa, aduh saya udah salah, saya udah salah. Lah, betul, sampai di titik itu tidak ada perubahan apa-apa. Hubungan kita dengan Tuhan tetap tidak berubah. Kalau kita tahu salah, maka yang pertama kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, mengaku dosa, saya itu berarti kita bertobat, minta ampun untuk dapat pengampunan Tuhan. Tapi yang dilakukan Yudas adalah dia nyesal, lalu apa? Sekedar menyesal dan dia merasa, "Duh, saya udah berdosa, saya udah nggak benar, saya udah kurang baik." Akhirnya apa? Perasaan bersalah menghancurkan dia. Perasaan bersalah menghancurkan dia. Dia beli tanah dengan uang yang dipakai untuk pengkhianatan Yesus, lalu dia bunuh diri di situ. Apa yang terjadi? Penyesalan itu tidak berarti apa-apa karena pada akhirnya dia tidak dapat pertobatan dan pengampunan. Saudara, ini pelajaran buat kita. Semua kita tuh bisa bikin dosa. Kalau kita tahu kita berdosa, kita nyesal, itu baik. Tapi sekedar kita duduk diam menyesal, aduh saya udah salah, saya udah dosa, tidak akan menyelesaikan dosa kita. Kalau kita tahu kita salah, datang di kaki Tuhan, Tuhan, jujur sama Tuhan, kesalahan saudara, bertobat, minta pengampunan Tuhan. Kita pasti dipulihkan. Yudas tidak dapat pemulihan. Karena apa? Hanya sampai di titik menyesal. Seharusnya dia datang mengaku di kaki Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh dapat pengampunan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Kita lihat apa perbedaan dia dan apa perbedaan si Yudas dan Simon Petrus. Mereka dua sama-sama mengkhianati. Yudas mengkhianati Yesus, Petrus juga mengkhianati Yesus. Tapi saudara, apa yang membuat mereka itu berbeda? Yudas itu tenggelam dalam penyesalan dan keputusasaan. Dia tidak berbalik mencari Tuhan, bertobat dan minta ampun. Sementara Petrus, dia sadar kesalahan dia, waktu Tuhan cari dia, dia bertobat sungguh-sungguh, dipulihkan. Pada akhirnya apa? Dia setia sampai mati untuk Tuhan. Itu yang benar. Pertobatan itu bukan hanya sekedar menyesal. Pertobatan itu pengakuan dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita bikin salah, lalu aduh saya udah salah, saya udah nggak benar, saya nggak baik, sampai di titik itu. Tanpa bertobat dan diampuni Tuhan, tidak ada artinya penyesalan itu. Menyesal itu baik, tapi tindakan lanjutannya adalah bertobat dan minta ampun untuk dapat pengampunan Tuhan. Jadi pelajaran buat kita yang ketiga dan pelajaran yang keempat dari kegagalan seorang Yudas itu adalah Yudas ini orang yang buang kesempatan. Saudara, orang ini orang yang dipercaya Tuhan. Dia dikasih kepercayaan yang sangat besar, jadi bendahara dalam tim pelayanan Yesus. Dia dikasih tanggung jawab yang sangat besar. Tapi tanggung jawab itu disia-siakan oleh dia dengan apa? Dia hidup dalam dosa. Dia pakai tanggung jawab itu untuk berbuat dosa, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah kasih kita tanggung jawab tanpa memperhitungkan kemampuan kita. Semua kita punya potensi Tuhan. Tuhan percaya kita jadi pimpinan, punya pabrik atau pimpinan perusahaan, atau jadi pimpinan di kantor swasta, kantor pemerintah, atau jadi karyawan, atau jadi apa saja. Posisi apapun kita hari ini, jabatan apapun kita hari ini, tanggung jawab apapun kita hari ini, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Itu anugerah Tuhan buat kita. Dan Tuhan tidak pernah kasih tanggung jawab tanpa memperhitungkan kemampuan. Tuhan yang kasih kita kemampuan. Itu berarti apa? Tuhan tahu lewat kemampuan dan potensi yang kita punya. Kita bisa tanggung jawab, makanya Tuhan percaya. Tapi hati-hati saudara, kalau kita tidak serius dengan Tuhan, maka kepercayaan Tuhan itu bisa menghancurkan kita. Yudas hancur karena kepercayaan itu. Bukan karena kepercayaan yang salah, karena dia nggak bisa bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Dia terjebak pada apa? Keinginan untuk mendapatkan lebih, keinginan untuk mencari lebih di luar dari kebutuhan dia. Akhirnya apa? Dia hancur. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih.
Kalau Tuhan percayakan kita hari ini jabatan, posisi, uh, tanggung jawab, apapun itu besar kecil itu ukuran kita, jangan pernah sia-siakan dengan hidup dalam dosa. Kalau gaji kita segitu, ya hidup dengan gaji kita. Jangan berusaha lebih dengan cara-cara yang kotor, berusaha lebih dengan cara-cara yang tidak beradab. Ini menjelang pilkada tahun depan, pemilihan anggota legislatif, baik tingkat kabupaten, provinsi, pusat, ini juga jadi banyak hal yang akan terjadi ke depan. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kemampuan besar yang Tuhan taruh pada kita, potensi besar yang ada pada kita salah gunakan, maka itu untuk hal yang negatif. Akhirnya apa? Kita dikuasai oleh si jahat, kita terjebak hidup dalam dosa. Kepercayaan Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi dipakai untuk kedagingan kita dengan cara kita hidup dalam dosa. Jadi ini 4 pelajaran malam ini dari seorang Yudas